Kasus ini adalah zodiak killernya Korea Selatan. Bagaimana tidak? Selama 30 tahun, kasus ini menjadi trauma nasional yang tidak pernah terpecahkan. Dan bahkan sudah banyak film yang terinspirasi dari kasus ini. Dan mereka berharap dapat menemukan sebuah jawaban. Halo semuanya, selamat datang di channel Kenny Alter dan balik lagi sama aku Kenny yang akan menemani kalian di video kali ini. Di malam hari ini aku akan membawakan salah satu kisah atau bisa dibilang case, yaitu Hwasong. Kita akan membedah setiap inci dari kasus ini. Bukan hanya tentang kematian, tetapi kegagalan sistem, penderitaan orang yang tidak bersalah, hingga plot twist luar biasa pada tahun 2019 kemarin yang mengubah sejarah kriminal dunia. Tepat di sebuah kota kecil yang tenang di pinggir Seoul, Hwasong, kota yang didominasi oleh sawah, ladang, dan penduduk yang saling mengenal. Tidak ada yang pernah mengunci pintu rumah mereka sampai suatu malam di bulan September. Kayak gimana ceritanya? Ambil cemilan kalian dan mari kita mulai. Pagi hari, tanggal 15 September tahun 1986, ada seorang warga yang ingin pergi ke ladang untuk bekerja. Namun, di saat dia memasuki area ladang, dia melihat ada seseorang yang terbaring di antara rumput liar yang tinggi. Orang ini mengira bahwa mungkin aja itu warga yang ketiduran atau sehabis mabuk atau kelelahan. Namun, saat dia mencoba mendekat untuk membangunkan, dia terkejut hingga badannya membeku karena orang yang terbaring itu adalah Lee Wan-im, yaitu seorang nenek yang berusia 71 tahun. Beliau ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena kakinya terikat menyilang dengan cara yang aneh dan ditemukan ada luka pada perutnya. Ketika pihak kepolisian sampai, mereka mengira kalau beliau ini meninggal karena kecelakaan atau serangan dari hewan liar. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena tadi nenek Lee Wan-im ini ditemukan di area ladang. Tapi ketika mereka melihat kaki nenek Lee Wan-im ini terikat menyilang, mereka mulai curiga kalau ini bukan serangan dari hewan liar. Polisi dan warga Hwasong tidak menyadari bahwa ini adalah awal trauma bagi kota mereka. Karena hanya dalam waktu 1 bulan telah ditemukan 2 wanita yang ditemukan tewas. Disinilah kepolisian Hwasong mulai menyadari kalau mereka sedang tidak menghadapi kriminal yang biasa, melainkan seseorang yang berburu di jalur yang sama. Polisi menemukan pola yang sama pada para korban. Jadi, pelaku akan menyerang pada malam hari ketika mereka pulang bekerja atau pulang sekolah. Dan pelaku akan menyerang korban ketika mereka sedang berjalan melewati ladang atau di jalan pintas yang sepi. Lalu, jenazahnya akan diperlakukan dengan cara yang tidak wajar. Karena korban pada kasus ini cukup banyak, aku akan jelasin ada yang singkat, ada juga yang detail. Nah, yang detail ini itu adalah kasus yang dimana cukup dikenang oleh warga Korea karena begitu tragis atau menyedihkan. Jadi aku akan mulai dari tahun, tanggal, penemuan polisi, dan nama para korban, oke? Penemuan pertama pada tanggal 15 September tahun 1986. Korbannya bernama Lee Wan-im, yaitu seorang nenek berusia 71 tahun yang ditemukan di ladang rumput dengan kondisi kaki yang terikat menyilang dan ada luka pada bagian perut. Lalu, pada tanggal 20 Oktober tahun 1986, korbannya bernama Park Hyun-sok, berusia 25 tahun, diserang saat pulang dari kencan, dan ditemukan ada sebuah sayatan pada dadanya. Dan pada tanggal 12 Desember tahun 1986, korbannya bernama Kwon Jung-bon, berusia 25 tahun dan ditemukan di tanggul air dengan kondisi di mana wajahnya atau kepalanya ditutupi oleh
pakaian dalamnya sendiri. Lalu, 14 Desember tahun 1986, korbannya bernama Lee Kyung Sok, berusia 23 tahun. Dia diserang di dekat halte bis dan tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan stockingnya sendiri. Pada kasus ini, sebenarnya ada satu saksi yang sangat penting, namun jarang dibahas. Ada seorang wanita yang sempat diculik oleh si pemburu. Sebelum pembunuhan keempat terjadi, wanita ini diseret ke sebuah ladang. Tangannya diikat dan kepalanya ditutupi oleh kain. Namun, saat pemburu sedang menyiapkan sesuatu, wanita ini berhasil melarikan diri menuju ke area perkampungan. Sayangnya, karena ketakutan yang luar biasa dan minimnya dukungan psikologis pada saat itu, pernyataan atau keterangan wanita ini dianggap tidak konsisten pada polisi saat itu. Lanjut di tahun berikutnya. Pada tanggal 10 Januari tahun 1987, korbannya bernama Hong Ji-yong yang berusia 18 tahun, seorang siswa SMA yang ditemukan dalam kondisi tangan yang terikat dan mulutnya disumpal dengan kain. Dan ini adalah pertama kalinya DNA ditemukan. Namun, sayang sekali teknologi pada saat itu tidak mampu atau belum mampu untuk mengidentifikasi DNA tersebut. Di bulan berikutnya, pada tanggal 2 Mei tahun 1987, korbannya bernama Park Eun-jo yang berusia 29 tahun, ditemukan di bawah tumpukan jerami. Dan ini adalah salah satu kasus yang cukup menyedihkan. Pada malam itu, hujan turun di kota Hwasong. Park Eun-jo memutuskan untuk mengantarkan payung kepada suaminya yang akan pulang kerja di halte bis. Namun sayangnya, Eun-jo tidak pernah sampai ke halte tersebut. Ia dihabisi dengan cara dicekik menggunakan shell yang ia kenakan. Dan jenazahnya ditemukan di bawah tumpukan jerami yang berada di ladang. Dan di samping jenazah Eun-jo tergeletak sebuah payung yang terbuka. Setahun kemudian, pada tanggal 7 September tahun 1988, korbannya bernama An Gi-sun yang berusia 52 tahun ditemukan di saluran air. Dan pada kasus ini, untuk pertama kalinya, ada seorang saksi yang melihat jelas wajah dari pelaku. Gi-sun sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi rumah anaknya. Namun keesokan harinya, dia ditemukan berada di sebuah parit drainase dengan kondisi mulut disumpal menggunakan kaos kakinya sendiri. Ini adalah kasus yang memunculkan sketsa wajah dari pelaku karena adanya saksi mata, yaitu seorang supir bus yang bernama Kang dan kondukturnya. Mereka melapor bahwa ada seorang pria yang menaiki bus mereka. Pria itu naik dalam kondisi basah kuyup dan penuh lumpur. Padahal saat itu tidak sedang hujan deras. Dan mereka menggambarkan sosok pria ini berusia 20 tahunan, bertubuh kurus, memiliki wajah lonjong, hidung mancung, dan mata tajam atau dingin. Yang paling diingat adalah tangannya yang halus, seperti bukan seorang pekerja kasar pada umumnya. Pada saat polisi berada di lokasi, benar, mereka menemukan jejak sepatu yang berukuran 255 mm yang terlihat jelas pada sebuah lumpur. Namun pada saat itu banyak orang yang menggunakan sepatu tersebut juga karena diproduksi massal. Jadi bukti tersebut dianggap tidak valid atau gagal. Lalu pada tanggal 16 September tahun 1988, korban ini bernama Park Sang-hee yang berusia 13 tahun. Ia dihabisi di dalam rumahnya sendiri. Namun, tiba-tiba saja polisi menangkap seorang pria yang diduga sebagai pemburu atau pelaku. Polisi menangkap dan memenjarakan seorang pria penderita polio yang bernama Yeon Seung-yo. Di tahun berikutnya, pada tanggal 15 November tahun 1990,
Korbannya bernama Kim Mi-jung yang berusia 13 tahun. Kasus ini terbilang kasus yang paling sadis dan yang paling menyedihkan juga. Dan kasus ini dikenal sebagai tragedi Japchae. Pada saat itu, Mi-jung sedang berjalan pulang dari sekolah. Namun, dia tidak pernah sampai ke rumahnya sendiri. Karena polisi menemukan jenazah Mi-jung berada di sebuah bukit, terkubur di bawah tumpukan daun kering dan ranting. Tangannya diikat ke belakang, dan lagi-lagi mulutnya disumpal menggunakan pakaian dalamnya sendiri. Saat melakukan otopsi, dokter forensik menemukan ada 20 potongan japchae atau bihun khas Korea yang ada di lambungnya Mi-jung ini dalam kondisi belum tercerna, yang menunjukkan bahwa dia dihabisi hanya sesaat ia selesai makan sore atau makan malam. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, terdapat sebuah sayatan pada dada korban, dan di dalam tubuhnya ditemukan beberapa benda asing, seperti pulpen atau garpu. Sumpah ini kasihan banget guys, Mi-jung. 13 tahun dia. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 3 April tahun 1991, korbannya bernama Kwon Sun Sang yang berusia 69 tahun, ditemukan di sebuah bukit dengan pola pengikatan yang sama dengan menggunakan stocking. Kepolisian Korea Selatan pada tahun 80-an berada di bawah tekanan politik yang besar, yaitu era kediktatoran militer, sehingga metode mereka cenderung kasar atau tradisional. Selama puluhan tahun, polisi hanya memegang sedikit bukti utama yang bahkan belum mereka bisa pecahkan. Pertama, yaitu metode lautan manusia. Pelaku menggunakan sepatu berukuran sekitar 255 mm untuk ukuran Korea. Namun, bukti ini masih umum untuk mendapatkan tersangka. Karena tidak memiliki teknologi, polisi menggunakan jumlah personil. Mereka mengerahkan lebih dari 2 juta polisi secara kumulatif. Mereka menyisir setiap inci dari ladang. Bahkan mereka memeriksa telapak kaki para warga untuk mencocokkan pada ukuran sepatu yang mereka temukan, dan juga melakukan interogasi secara massal. Ini adalah titik yang paling tragis dalam penyelidikan. Cairan tubuh DNA sebenarnya ditemukan pada korban ke-5, 7, 9, dan ke-10. Sayangnya, sampel tersebut terkontaminasi atau rusak karena teknik pengambilan yang buruk pada tahun 80-an. Sebenarnya polisi menemukan sperma dan sebuah rambut yang berada di TKP. Namun karena para petugas tidak menggunakan masker atau sarung tangan dan banyaknya warga atau polisi yang merokok di TKP, DNA atau sampel tersebut menjadi terkontaminasi oleh DNA orang lain. Analisis awal yang salah menyatakan bahwa pelaku bergolongan darah B. Hal ini membuat pihak kepolisian mengeliminasi ribuan tersangka yang bergolongan darah O. Karena frustasi tidak bisa menangkap pelaku, pihak kepolisian seringkali menggunakan cara kasar atau kekerasan saat menginterogasi. Hal ini menyebabkan beberapa pria yang tidak bersalah dipaksa untuk mengaku. Tragedi terbesarnya adalah Yoon Seung-yo. Ia disiksa selama 3 hari tanpa tidur, hingga ia mengaku sebagai pelaku pembunuhan ke-8, meski ia menderita polio dan sulit untuk berjalan. Pada bulan Juli tahun 2019, di bawah arahan Kepala Kepolisian Gyeonggi Nambu, tim Cold Case mengirimkan bukti lama dari korban ke-5, 7, dan ke-9 ke Badan Forensik Nasional. Dengan teknologi pengurutan DNA terbaru, mereka berhasil mengekstrak profil dari noda yang sudah mengering selama 33 tahun. Hasilnya cocok dengan salah satu narapidana yang berada di penjara Busan, yang bernama Lee Chon-jae.
Siapa Lee Chong-jae? Saat ditemukan, ia sedang menjalani hukuman seumur hidup pada tahun 1994 karena memperkosa dan membunuh adik iparnya sendiri di Cheongju. Polisi kemudian mengirim profiler kriminal legendaris yang menangani juga kasus Yo Young-chul. Setelah dikonfrontasi dengan bukti DNA dan fakta bahwa masa kadaluarsa hukum telah lewat, artinya dia tidak bisa lagi dihukum atas kasus Hwasong. Lee Chong-jae hanya menanggapi dengan bernyanyi. Wah, gila si Lee Chong-jae ya. Lee Chong-jae awalnya diam, namun ketika dikonfrontasi oleh profiler kriminal legendaris itu, dia mengaku membunuh 10 korban Hwasong, termasuk yang ke-8, hingga membuat orang lain masuk penjara. Lalu ia membunuh lagi 4 orang di luar Hwasong dan melakukan 30 pemerkosaan. Dia bahkan menggambar peta lokasi di mana dia membuang mayat-mayat yang tidak bisa ditemukan oleh polisi. Lalu dia mengatakan, "Saya terkejut. Polisi membutuhkan waktu selama ini untuk menemukan saya. Saya bahkan melewati garis polisi berkali-kali saat kejadian." Meski Lee Chong-jae adalah pemenang, dalam artian dia tidak bisa dieksekusi atau hukumannya ditambah atas kehilangan 14 nyawa tersebut, kasus ini membawa satu kemenangan moral. Nama baik Yoon Seung-yeol dipulihkan. Pada tahun 2020, Yoon Seung-yeol dinyatakan tidak bersalah. Hakim bahkan berdiri dan meminta maaf kepada Yoon di dalam ruang sidang atas kegagalan sistem peradilan masa lalu. Disebutkan bahwa Yoon Seung-yeol telah dibebaskan sepenuhnya dari segala tuduhan pada sidang ulang dan menerima kompensasi jutaan dolar meskipun uang itu tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Kasus ini memaksa Korea Selatan untuk mengubah undang-undang mereka. Sekarang untuk kasus pembunuhan tingkat pertama tidak ada lagi masa kadaluarsa. Seperti yang tadi aku bilang, kasus ini menjadi inspirasi bagi pembuat film. Dan ada beberapa film yang menurut aku cukup mirip dengan apa yang baru saja aku jelasin. Yang pertama judulnya ada The Memories of Murder. Yang kedua ada Confession of Murder. Bedanya apa? Yang Memories of Murder ini pelakunya itu nggak diwujudkan. Jadi memang benar-benar film ini ada untuk mengungkapkan atau mencari jawaban siapa pelaku sebenarnya, dan tujuannya untuk pelakunya ini menonton, untuk men-trigger. Nah, kalau yang The Confession of Murder, pelakunya ini diwujudkan, ada sosoknya, dan di film ini pelakunya itu punya alasan kenapa dia melakukan ini semua. Kalian bisa nonton dan menurut aku filmnya bagus banget. Lee Chong-jae saat ini berusia 63 tahun dan dia masih mendekam di penjara. Sebelumnya dia berada di penjara Busan, namun lokasinya dirahasiakan demi untuk keamanan. Ia tetap menjalani vonis seumur hidup atas pembunuhan adik iparnya pada tahun 1994. Berdasarkan laporan terbaru, Lee Chong-jae menyatakan dia tidak berniat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Ia menyadari kemarahan publik yang luar biasa terhadap dirinya. Lee Chong-jae dikabarkan takut untuk menghadapi masa jika dirinya bebas. Ia melihat bagaimana kejahatan seksual terkenal lainnya. Salah satunya adalah Cho Do-sun. Dia diserang oleh warga saat dibebaskan, dan Lee merasa dia lebih aman di dalam penjara sampai akhir hayatnya. Kasus Lee Chong-jae tetap menjadi luka dalam bagi publik Korea. Pada April 2026, ada drama thriller kriminal terbaru yang berjudul The Scarecrow yang dirilis di Korea. Drama ini terinspirasi langsung dari kegagalan polisi untuk menangkap Lee Chong-jae selama 30 tahun dan bagaimana tragedi ini masih membekas bagi keluarga korban hingga hari ini. Oke guys, jadi itulah kasus dari Hwasong dan update-nya pada tahun ini. Dan aku memang kemarin baru ngeliat kalau ada drama The Scarecrow ini, dan pas aku lihat, wah ini Hwasong gitu, karena
Film-film yang terinspirasi dari Hwasong sendiri tuh memang udah lama banget dan belum ada update terbaru, dan mungkin aja di series ini kita bakal ngeliat update-nya tuh ikut masuk ke dalam series. Jadi itu aja. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video aku selanjutnya.